Shalom teman-teman SLC. Selamat datang dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau bersyukur ya kepada Tuhan karena hari ini Tuhan boleh memberikan kita kesempatan sama-sama boleh beribadah. Bahkan hari ini kita boleh sama-sama beribadah secara live streaming. Ada teman-teman yang datang di gereja, ada juga teman-teman yang boleh mengikuti ibadah ini secara live lewat Zoom. Nah, hari ini Ceseli mau menyapa beberapa teman-teman kita yang sudah masuk di Zoom ya. Ada Andrew, ada Yvonne, ada Angelina, ada Karen, Darren, ada Elisa, Gayla, ada Jessica dan Johanna. Ada beberapa teman-teman yang lain lagi ya. Nah, bagi teman-teman mungkin yang bingung gimana ya mau join di dalam Zoom. Nah, teman-teman nanti boleh buka Instagram SLC. Di situ sudah ada link yang tersedia untuk boleh langsung login ke Zoom kita. Nah, teman-teman, pada hari ini kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menenangkan diri kita untuk kita boleh sama-sama menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mengambil saat teduh. Teman-teman, kalau setiap kita mungkin ada yang berpikiran, Tuhan aku capek beribadah dari rumah, Tuhan aku bosan. Teman-teman, yang kita lakukan ini bukanlah sebatas rutinitas orang Kristen. Akan tetapi di dalam ibadah ini kita tahu bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang sungguh kebaikannya sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tanpa Allah kita tidak bisa menjalani hari demi hari. Oleh karena itu kita pada hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan dalam ibadah ini kita mau menyenangkan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Mari saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita menundukkan kepala kita. Tuhan, ini setiap kami. Kami saat ini datang kepada Tuhan dengan segala keadaan kami, Tuhan. Engkau tahu apa yang kami rasakan saat ini. Mungkin kami disuruh ibadah karena dipaksa orang tua, ataukah kami ibadah hanya karena rutinitas. Akan tetapi ya Tuhan, biarlah setiap kami hari ini yang datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan boleh ubah setiap kehidupan kami. Tuhan boleh jamah kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memulai ibadah kami. Kami memohonnya di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal datang turun menyertai setiap kami di dalam ibadah ini. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
teman-teman SLC, bersyukur hari ini kita dapat beribadah kembali secara bersama-sama. Teman-teman, mari kita beribadah dan menyatakan kemuliaan dan menyatakan kebesaran kita dan menyatakan kebesaran Tuhan atas hidup kita. Mari bersama kita angkat pujian ini, Ku Kan Bangkit. Sekarang waktunya
Shalom teman-teman SLC yang ada di gereja atau yang teman-teman mengikuti ibadah ini dari rumah. Selamat sore, shalom ya teman-teman. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih mengizinkan kita sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah mungkin kelelahan kami, di tengah-tengah pergumulan kami. Sekali lagi sore ini Tuhan berkenan kepada setiap kami, mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau bekerja dengan leluasa di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam hidup kami Tuhan. Supaya apa yang kami dengarkan pada sore ini tidak berlalu begitu saja, melainkan bisa kami terima dengan baik dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, waktu kami ke depan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman semuanya. Teman-teman, sepanjang minggu ini ya, bulan ini gitu ya. Kalau teman-teman ikut ibadah SLC dari minggu pertama, minggu kedua, bulan ini gitu ya. Kita membahas Amsal pasal 3 teman-teman ya. Kemarin awal bulan Bu Eni bahas tentang ayat yang kelima. Tentang bagaimana kita percaya dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Kemudian minggu kemarin Ko Indra juga bahas ayat 1 sampai 2 teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita mau belajar satu kebenaran dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Yuk teman-teman yang punya Alkitab, yuk kita baca sama-sama ya. Kita buka Amsal pasal 3. Ayat yang ke-7 aja kita baca ya. Teman-teman di layar teman-teman juga sudah ada, boleh baca ya. Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Oke teman-teman ya. Dari satu ayat ini, sore ini kita mau belajar tentang dua hal teman-teman ya. Oke. Nah teman-teman, di dalam kitab Amsal ini, kalau kita perhatikan kan kitab Amsal ada 31 pasal ya teman-teman ya. Dan menurut banyak tafsiran gitu ya, secara tradisi kitab Amsal ini ditulis atau dari Raja Salomo. Kemarin juga Bu Eni sudah jelaskan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kitab ini termasuk golongan sastra teman-teman ya. Yang dimana kalau kita baca tuh semua kitab Amsal tuh itu banyak berisi tentang ajaran-ajaran moral gitu ya. Tentang nasihat-nasihat, gak boleh ini, gak boleh itu, kalau kamu begini akan begini gitu ya. Dan hikmat teman-teman. Nah teman-teman, di pasal 3 ini itu merupakan salah satu teman-teman ya dari ajaran-ajaran atau nasihat-nasihat Salomo tentang berkat dari hikmat. Kalau teman-teman baca pasal 2, pasal 4, 5, 6 gitu ya, itu banyak berisi tentang nasihat-nasihat, tentang ajaran-ajaran. Nah pasal 3 ini adalah salah satunya teman-teman. Kalau teman-teman baca keseluruhan pasal ini ya, ayat 1 sampai selesai di pasal 3 ini, itu isinya tentang cara hidup orang berhikmat teman-teman. Jadi 2 minggu lalu kita sudah belajar ya apa aja yang harus kita pelajari itu supaya kita bisa hidup sebagai orang-orang yang berhikmat, sebagai anak Tuhan. Nah hari ini juga kita mau belajar ada 2 hal teman-teman ya. Yang pertama kita baca ini ya di ayat 7. Dikatakan bahwa janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah apa nih artinya teman-teman ya?
Artinya teman-teman, kita tuh gak boleh sombong teman-teman. Kita harus bergantung sepenuhnya pada Tuhan, bukan pada diri kita sendiri. Bersandar pada diri sendiri teman-teman ya. Bersandar pada diri sendiri itu menganggap diri kita itu berarti, oh saya mampu, saya yang paling hebat. Saya tidak membutuhkan orang lain, apalagi Tuhan. Kan saya bisa mengandalkan diri saya sendiri, saya bisa ini, saya bisa itu tanpa pertolongan orang lain, apalagi tanpa Tuhan gitu ya. Nah teman-teman, ini itu bagaikan kita tuh kayak mengabaikan atau menolak Tuhan dalam hidup kita. Karena kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri, merasa diri kita sendiri itu mampu tanpa Tuhan. Itu berarti kita dalam hidup kita tidak mengindahkan atau tidak mengakui keberadaan Tuhan. Karena kita menganggap diri kita itu sendiri adalah ilah-ilah kecil gitu ya. Nah teman-teman, kalau kita menganggap diri kita itu hebat, kita sukses, kita berhasil, dapat nilai bagus, berprestasi, bisa main musik, bisa nyanyi, bisa memimpin, bisa basket, bisa main olahraga yang lain gitu ya, bisa ini, bisa itu. Kalau misalnya kita melakukan itu dan kita mengakui bahwa ya itu karena kehebatan saya, itu karena diri saya mampu. Nah teman-teman, jangan sombong seperti itu. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa hidup itu tuh rendah hati. Jangan sombong teman-teman. Jangan bersandar pada diri kita sendiri. Jangan menganggap diri kita sendiri itu tuh yang paling bijak, yang paling mampu. Seolah-olah kita gak butuh orang lain, seolah-olah kita yang paling bisa teman-teman. Nah teman-teman tahu gak teman-teman? Hal yang paling sering membuat orang tuh jatuh teman-teman. Tahu gak teman-teman? Kalau dari cerita Alkitab atau dari kehidupan sehari-hari yang kasih sekali lihat, dapatkan, itu tuh ada satu hal yang paling sering tuh buat orang lain tuh jatuh. Tahu gak itu teman-teman apa? Kesombongan teman-teman. Dan selalu anggap diri kita itu tuh mampu dan yang paling hebat teman-teman. Nah teman-teman, saat kita merasa sombong dan mulai mengandalkan kehebatan dan kemampuan diri kita sendiri, maka disitulah titik kejatuhan kita. Teman-teman, ayat ini mengingatkan kita ya, jangan sekali-kali sombong gitu ya, tetapi rendah hatilah. Jangan menganggap diri kita sendiri itu bijak. Karena sebenarnya kita bukan apa-apa teman-teman tanpa Tuhan. Nah teman-teman, tahu nggak ya, hal yang paling sulit dilakukan orang yang merasa dirinya hebat atau bijak. Atau orang yang sudah sukses gitu. Atau misalnya saya ahli main musik nih, saya bisa main gitar nih, main bass nih, atau bisa nyanyi tuh. Ya kalau misalnya kita sudah menganggap diri kita itu tuh yang ahli di bidang itu, terus kita udah terampil, kita udah sukses di situ, ada hal teman-teman yang sangat susah dilakukan. Ada dua hal. Yang pertama, biasanya tuh ya kalau orang udah di atas, sudah menganggap dirinya paling oke nih, biasanya dia akan susah, satu, mengakui kelemahan dan kesalahannya. Yang kedua adalah meminta tolong. Nah teman-teman, orang yang menganggap dirinya itu tuh mampu gitu ya, atau bijak, gampang banget tuh kita kayak nolong orang gitu ya. Karena kita merasa ya saya bisa tolong Queen gitu ya, saya mampu, saya bisa, gampang banget tuh teman-teman. Kalau kita memang ahlinya karena kita mampu gitu ya. Tapi kalau mau minta tolong teman-teman, aduh susahnya minta ampun. Bayangin aja gitu ya, misalnya nih Bang Jojo yang udah canggih banget lah main musik gitu ya. Dia merasa paling ahli di bidang musik gitu. Kalau misalnya mau minta tolong misalnya sama Siska yang gak ngerti do re mi fa sol la si do gitu ya. Aduh kayaknya susah banget gitu ya.
Karena apa teman-teman? Ketika kita minta tolong, itu berarti kita lemah atau tidak mampu. Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar supaya kita jangan seperti orang yang seperti itu ya, yang tadi Kak Siska sudah contohkan. Teman-teman menjadi berhasil atau sukses atau berprestasi gitu ya, itu perlu ya dan penting teman-teman. Justru Kak Siska dorong kalian untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semua berhasil gitu ya, yang ahli di bidangnya gitu. Tetapi ketika keberhasilan itu teman-teman membuat kita lupa diri, membuat kita itu merasa paling hebat, udah paling jago, paling bijak gitu ya, paling mampu, tidak lagi rendah hati, nah itu yang gak boleh teman-teman. Justru kita sebagai anak Tuhan mestinya kita tuh kayak seperti padi teman-teman. Tahu padi kan ya, kalau teman-teman gak tahu bisa nanti cari di Google gitu ya. Padi itu kan makin berisi, dia itu tuh makin merunduk teman-teman. Makin kuning gitu ya, makin merunduk gitu. Nah teman-teman, seharusnya kita sebagai orang Kristen gitu ya, ketika kita merasa kita paling mampu, kita ahli, kita tuh mestinya harus semakin rendah hati. Makin tinggi jabatan kita teman-teman, harusnya kita makin melayani gitu ya. Jangan tunggu terus dilayani gitu. Nah teman-teman, hari ini kita belajar ya dari nasihat atau ajaran dari Raja Salomo. Teman-teman tahu kan ya semua Raja Salomo itu siapa? Pada saat itu, pada zamannya itu raja yang paling terkenal teman-teman. Dia itu penuh hikmat. Udah raja yang paling kaya, paling berjaya. Waktu zamannya dia itu tuh kerajaan Israel tuh kekuasaannya itu tuh, kekuasaan kerajaan Raja Salomo itu tuh paling luas wilayahnya gitu ya. Dia yang paling kaya, berjaya gitu ya. Punya banyak harta, dipuji-puji orang, bahkan dia yang membangun bait suci teman-teman. Nah pada saat itu siapa sih yang tidak kenal Raja Salomo gitu ya, semuanya kenal. Kita pun sekarang juga masih kenal Raja Salomo ya, kita bisa baca kejayaannya, kehebatannya, kekayaannya dan segala macam itu tuh dari Alkitab gitu ya. Nah teman-teman, tapi seorang raja yang begitu hebat gitu ya, itu kok kalau kita pikir-pikir kok bisa ya ngajarin atau kasih kita nasihat, kamu tuh jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, jangan mengandalkan dirimu sendiri, jangan menganggap diri kamu sendiri itu tuh yang paling bijak. Kok bisa ya dia kasih tahu kita kayak gini gitu ya. Nah teman-teman, biasanya nih ya, kalau ada orang di posisi yang udah paling atas nih ya, paling atas, dia kan raja nih ya, nggak ada lagi raja setelah, maksudnya di atas dia yang lebih berkuasa. Bahkan di zamannya Salomo itu dia bahkan menguasai banyak raja-raja yang lain gitu ya teman-teman ya. Nah ketika posisi orang itu yang paling atas, terus orang itu menasehatkan kita jangan begini, jangan begitu, biasanya tuh ada dua kemungkinan juga nih teman-teman ya. Biasanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orang itu pernah mengalami hal ini gitu ya. Jadi kita dinasehati supaya kita tuh nggak melakukan kesalahan yang sama kayak orang itu, nggak jatuh di lubang yang sama. Jadi dia kasih tahu kita karena dia udah pernah mengalaminya. Nah kemungkinan yang kedua teman-teman, orang yang di posisi itu tuh udah tahu teman-teman, karena dia ada di situ, jadi dia tahu bahwa oh ada jebakan ini, ada jebakan itu, ada godaan ini, ada ujian ini gitu ya. Sehingga dia kasih tahu kita supaya berhati-hati teman-teman. Nah artinya ini tuh adalah hal yang penting teman-teman untuk kita perhatikan bersama ya. Karena dunia zaman sekarang, zaman kita hidup itu jauh teman-teman lebih menggoda daripada zaman purbakala yang dulu. Sekarang kita mau butuh apa-apa udah tinggal klik gitu ya. Informasi apa tinggal klik gitu. Tanpa kita klik juga udah ada muncul di depan kita gitu ya. Semua serba instan, serba gampang teman-teman. Teknologi udah semakin canggih, semakin maju teman-teman. Dan itu membuat godaan itu semakin besar. Semakin membuat kita bergantung sama diri sendiri, merasa diri yang paling hebat, tidak lagi membutuhkan Tuhan. Nah teman-teman, rasa sombong itu akan menutup pintu untuk Tuhan bekerja
secara luar biasa dalam hidup teman-teman. Karena Tuhan udah gak ada celah lagi teman-teman. Mau kerja gimana, mau berkarya gimana dalam hidup kita. Wong diisi semua oleh kehebatan kita, kita merasa kita mampu gitu. Jadi orang sombong itu tuh menutup pintu bagi Tuhan untuk bekerja secara penuh dan lebih leluasa dalam hidupnya. Teman-teman, orang yang rendah hati tuh ya, dia tuh selalu mengakui teman-teman bahwa dia bisa itu tuh bukan karena kekuatan dia semata-mata. Dia tahu diri teman-teman. Dia tahu kalau dia bisa ini, dia bisa itu tuh semua ada campur tangan Tuhan. Orang yang rendah hati itu tahu batas dirinya teman-teman ya. Jadi jangan sombong teman-teman. Sebaliknya teman-teman, orang yang sombong itu selalu merasa diri itu mampu dan mengabaikan ya campur tangan Tuhan. Orang yang rendah hati itu orang yang tahu diri teman-teman. Tahu diri kalau salah, dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Tidak tunggu orang lain itu yang meminta maaf duluan kepada kita. Dia tahu diri teman-teman. Tahu diri kalau dipuji, dia sadar benar bahwa dia bisa, dia dipuji itu tuh karena bukan kehebatannya semata-mata. Jadi dia tidak menikmati pujian itu sendiri. Dia tidak mengklaim bahwa pujian itu adalah hak dia sepenuhnya. Karena hebatnya dia tidak teman-teman. Dia tahu diri kalau dia dipuji, dia bisa. Oh itu karena ada campur tangan Tuhan. Orang yang rendah hati itu tuh orang yang tahu diri kalau merasa nggak bisa, dia minta pertolongan teman-teman. Orang yang rendah hati itu orang yang tahu diri kalau dia merasa butuh pertolongan, dia bersedia dengan rendah hati menerima bantuan orang lain. Tahu diri teman-teman kalau dia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Teman-teman, orang rendah hati itu tuh bukan orang yang rendah diri ya. Orang yang rendah hati itu bukan orang yang rendah diri. Ini dua hal yang berbeda teman-teman ya. Kalau orang rendah hati itu tuh ketika dia melakukan sesuatu, dia menerima pujian, dia mengakui, oh iya dia terima pujian itu. Terima kasih pujiannya, terima kasih apresiasinya. Tetapi dalam hatinya dia sadar bahwa ya semuanya saya kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Karena saya bisa, saya juga ditolong Tuhan kok. Bukan karena saya semuanya yang bisa gitu. Tetapi ketika orang yang rendah diri itu teman-teman, boro-boro dapat pujian gitu ya. Dia mau melakukan A, melakukan B gitu ya. Dia udah takut, merasa diri tuh nggak bisa, insecure duluan teman-teman. Jadi beda ya. Jadi rendah hati itu tuh bukan rendah diri gitu ya. Orang yang rendah hati itu tuh bukan berarti orang yang nggak boleh berprestasi, berhasil dapat nilai yang bagus dan dipuji, enggak gitu ya. Tetapi kita sadar bahwa ketika kita dapat itu semua ada campur tangan Tuhan. Jadi kita tidak memegahkan diri kita. Tidak ada celah untuk kita sombong dan menjadi angkuh gitu ya. Nah teman-teman, waktu Kak Siska mempersiapkan bahan ini tuh Kak Siska cari-cari gitu ya di Alkitab. Siapa ya tokoh yang paling rendah hati ya di Alkitab ini, siapa ya? Kak Siska cari, Musa gak sih? Kayaknya bukan deh. Abraham, kayaknya bukan deh gitu ya. Siapa ya? Paulus kah atau siapa? Gitu ya. Kak Siska cari-cari gitu ya. Akhirnya ketemu teman-teman. Tuhan Yesus teman-teman. Dia pribadi yang begitu rendah hati teman-teman. Dia raja, dia Tuhan, dia yang berkuasa, dia yang menciptakan alam semesta ini teman-teman. Dia yang menciptakan engkau dan saya teman-teman. Tapi dia turun ke dunia teman-teman. Mengorbankan dirinya. Dia lahir teman-teman di kandang domba yang paling hina gitu ya. Pada zaman itu kandang domba itu tuh adalah tempat yang paling hina. Justru dia lahir di situ teman-teman. Dia tidur di dunia yang kita tempatin sekarang. Dia makan apa yang kita juga makan gitu ya. Padahal dia posisinya udah yang paling tinggi. Gak ada lagi yang lebih tinggi daripada dia teman-teman. Tetapi dia penuh dengan kerendahan hati teman-teman. Dia penuh dengan kerendahan hati. Menyapa setiap teman-teman. Menolong setiap teman-teman.
Meskipun teman-teman ya, kita nggak minta tolong, kita sudah jauh lagi dari Tuhan, Dia selalu aja rendah hati mau cari kita, teman-teman. Dia terlebih dahulu melayani. Dia nggak tunggu untuk terus dilayani. Dia melayani duluan, teman-teman. Teman-teman, hal yang kedua yang kita bisa pelajari di dalam satu ayat ini yaitu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan, teman-teman ya, ini merupakan pokok teologi dari kitab Amsal. Kalau teman-teman baca tuh ya, seluruh kitab Amsal tuh banyak banget tuh dikatakan takut akan Tuhan gitu ya. Ini pokok teologi dari kitab Amsal ini tuh, takut akan Tuhan. Nah teman-teman, Ko Indra minggu lalu sudah jelaskan ya, takut akan Tuhan itu tuh bukan berarti kita kayak takut sama setan gitu ya. Takut orang itu tuh akan menyakiti kita gitu ya. Melainkan ini lebih kepada rasa takut bahwa mungkin kita akan menyakiti dia. Dengan kata lain, rasa takut rasa takut bahwa sesuatu yang mungkin yang kita lakukan itu akan mendukakan hati Tuhan atau menyakiti hati Tuhan gitu ya. Jadi perasaan takut ini berarti penghormatan ya. Ada rasa hormat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita, teman-teman ya, menjauhi kejahatan. Karena melakukan kejahatan itu kan mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Jadi takut akan Tuhan. Dengan begitu kita kan tahu kok apa yang harus kita hindari, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah teman-teman, hanya dengan takut akan Tuhan kita tuh bisa menjadi pribadi yang lebih rendah hati, yang lebih tahu diri gitu ya. Orang yang rendah hati itu ya teman-teman, dia itu tuh selalu mendapatkan kepuasan dalam dirinya. Ada kecukupan dan hal itu menciptakan, menghasilkan kesegaran bagi jiwanya. Ada rasa aman, gak selalu menuntut orang lain harus begini sama saya, orang lain harus begitu sama saya, dia yang harus minta maaf duluan sama saya, dan segala macam gitu teman-teman. Enggak, dia gak menunggu orang lain dia dilayani, layaknya seorang princess atau raja gitu ya. Tetapi dia yang duluan melayani, dia yang duluan minta maaf. Kalau gak bisa dia minta tolong gitu ya. Nah teman-teman, orang yang rendah hati dan takut Tuhan di ayat 8 itu mengatakan bahwa akan mendapatkan penyegaran ya, penyegaran jiwa, kesembuhan gitu. Nah teman-teman, mari yuk kita ingat satu ayat ini. Di ayat yang ke-7 kita bisa belajar dua hal. Menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati dan terus hidup takut akan Tuhan. Orang yang rendah hati teman-teman, dia gak selalu menunggu orang lain itu datang duluan minta maaf kepada dia. Orang yang rendah hati itu tuh dia akan dengan penuh rendah hati melihat siapa yang membutuhkan pertolongan, dia bantu, dia tolong teman-teman. Dia gak menunggu untuk terus dilayani, tetapi dia yang duluan untuk melayani. Mari teman-teman, kita teladani Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dia orang yang paling rendah hati yang pernah Kasiska kenal. Nah teman-teman, Dia Allah yang begitu luar biasa kepada setiap kita. Mari saya ajak untuk teman-teman meneladani Dia, Yesus Kristus, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang tahu diri. Dengan begitu teman-teman, Tuhan akan memakai teman-teman menjadi orang-orang, menjadi alat-alatnya yang luar biasa. Karena orang yang rendah hati itu ya teman-teman, Tuhan bisa lebih leluasa dan senang, bukan cuma leluasa tapi senang bekerja di dalam hidupnya. Ketika Tuhan bekerja di dalam hidupmu, engkau akan semakin terkagum-kagum melihat kegemilangan-kegemilangan yang Dia ukir dalam hidupmu. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami sadar terkadang kami anak-anak Tuhan sombong, kami angkuh. Kami merasa kami bisa karena itu kuat gagah kami, karena memang kami hebat. Tuhan, ampuni kami ketika kami merasa seperti itu. Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengarkan, biarlah itu benar-benar tertanam baik Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Dan bisa terus menjadikan kami anak-anak Tuhan yang rendah hati dan terus takut akan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya dimanapun Tuhan tempatkan kami bisa menjadi garam dan terang, dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau pakai lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan doksologi. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah SLC kita hari ini, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah sore ini. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami nikmati, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terima kasih untuk teman-teman yang tetap setia melayani Tuhan di ibadah SLC ini. Terima kasih untuk setiap peralatan yang boleh kami pakai, tim media, dan segala kelancaran Tuhan di dalam ibadah sore ini. Kami mengucap syukur dan tak henti-hentinya berterima kasih karena penyertaan-Mu terlalu baik dan terlalu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga yang terus memberkati teman-teman SLC di dalam sekolah mereka, di dalam kuliah mereka, dalam mereka mengerjakan tugas-tugas, di dalam mereka cross dan menjadi anak-anak di dalam rumah mereka masing-masing. Tuhan, biarlah Tuhan terus pelihara mereka, Tuhan yang berikan kesehatan, biarlah Tuhan mereka terus menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Teman-teman, mari kita menerima berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai teman-teman dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekali lagi Jeseli mau menyapa Shalom teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join di dalam ibadah SLC hari ini. Bahkan mungkin ada yang terlambat ikut Zoom bersama live streaming hari ini. Teman-teman, thank you karena sudah boleh sama-sama beribadah di dalam ibadah SLC hari ini. Nah, sekali Sally mau mengingatkan, jangan lupa ya ajak teman-teman yang lain. Mungkin mereka sedang asik main game ya. Aduh, masih asik nih main game. Terus teman-teman gak apa-apa, bilang aja, ayo kita ikut ibadah dulu di Zoom. Cuma sebentar kok. Nah, kita boleh ajak ya teman-teman yang lain untuk boleh ikutan live streaming ibadah SLC. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Jangan lupa ya teman-teman, yang lain yang mau ikutan pelayanan, jangan sungkan, jangan malu-malu untuk menghubungi Ko Indra atau Kak Siska atau Ceseli. Ko, aku mau dong ikut pelayanan. Yuk boleh sama-sama ya. Nah, bagi yang ada di Zoom boleh buka kamera kalau mau ya. Nggak apa-apa, kita sapa bersama. Nantinya ibadah ini kita rindukan, kita boleh sama-sama datang ke gereja, kita boleh beribadah bersama, bahkan bersekutu bersama, mengenal satu dengan yang lainnya. Dan biarlah semua ini hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jangan lupa ya teman-teman semua ikut lagi di dalam ibadah kita minggu depan. Live streaming jam 5 sore hari Sabtu. Oke teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Be the salt, be the light for Christ. See you, bye-bye.